Ya, selamat sore, good afternoon, ladies and gentlemen. Bisa dengar suara saya, Akmal? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Loud and clear. Jelas. And loud. Ya, thank you for the response. Ya, ladies and gentlemen, kita langsung saja. Minggu lalu sudah saya katakan, as I told you, we again discuss about this topic. And this is also about your last let's say tugas kalian itu saya berikan sudah ada dua ya. Yang pertama, let me recap. The first that I gave you this line that was about translation process. I need to translate, and then you wrote the process of your translation. And the second one, if I'm not mistaken, I gave you an assignment about collocation, ya, tentang kolokasi. Dan yang ketiga ini nanti tentang ini ya. Tiga nilai ini yang nanti akan menunjang nilai UTS kalian. Tetapi tetap UTS-nya nanti tetap datang on the spot ya, on site. Oke. Saya akan share screen. Coba kalian perhatikan, nanti di akhir baru langsung saya jelaskan ya. Jadi per topik itu nanti misalkan saya minta kalian untuk membuat contohnya ya. Oke, do you see my PowerPoint now? Sudah bisa lihat dokumennya? Sudah, sir. Yes. Ya, thank you. Nah, saya langsung ke halaman 12 saja. Right. So, let me tell you in bahasa Indonesia so that it be clearer to you, ya, to do your assignment later on, ya. Jadi ada beberapa karakter bahasa yang mempengaruhi hasil penerjemahan kita, kan? Oke. Nah, yang pertama itu adalah meaning components. Biasanya ya, untuk membentuk sebuah kalimat we need words, ya. Oke. Kalau untuk mempelajari bahasa, biasanya kita mempelajari phonology, tapi di sini di dalam penerjemahan kita sampaikan dulu phonology karena yang kita terjemahkan itu adalah teks, ya. Oke, teks itu kan dimulai dari morfem, ya, morfem dan word. Morph itu adalah bagian dari word karena morph itu bisa dipastikan ada bound morpheme, ada free morpheme. Contohnya meaningful, meaning itulah free morpheme-nya yang berdiri sendiri, yang ada maknanya. Full itu tidak ada maknanya tanpa ada kata meaning-nya. Jadi full itu disebut dengan bound morpheme, morpheme yang terikat, ya, tidak ada maknanya. Tapi ketika sudah disatukan meaningful kan artinya berarti, kan, penuh arti, ya. Meaning arti, meaningful berarti menjadi kata sifat, ya. Jadi full bisa diartikan akhiran yang menandakan sebuah kata sifat, ya. Color, colorful, meaning, meaningful, beauty, beautiful, ya. Oke. Nah, masuk ke word. Jadi di dalam meaning components ini ada dua hal yang memang kita fokus yang mempengaruhi hasil penerjemahan. Nah, karena kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Indonesian into English, because we are learning these two languages. Nah, jadi kita fokus ke di dalam bahasa Inggris, bentuk plural itu biasanya berakhiran S atau IS untuk kata kerjanya. Tapi tidak hanya itu, ada beberapa kata kerja, kata benda yang memang tidak menggunakan S dan IS, ya, seperti woman, ya, woman, pakai akan di sini. Kalau untuk wanita-wanita kita tidak womens tapi women, ya, jadi pakai e di sini, ya. Oke, nah untuk bentuk pluralnya itu di bahasa Indonesia juga nanti akan berpengaruh kepada penggandaan kata tersebut. Contohnya kalau ini kita artikan wanita, a woman. Kalau ini kita sebutkan misalkan the women, berarti para wanita tersebut atau wanita-wanita tersebut. Nah, yang kedua, satu kata ya di dalam satu bahasa nanti di target language-nya, ini SL misalkan bahasa Inggrisnya source language-nya adalah I, but in bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, I can be translated bisa diterjemahkan kepada saya, aku, atau ku. Biasanya kalau kita di dalam bahasa penulisan puisi kan biasanya kita singkat ya ku.
ya, ku lalui, ku sebutkan ya. Oke. Nah, itu yang diartikan dengan the meaning components are packaged into lexical items. Jadi komponen atau meaning itu, sebuah arti itu ya terdapat dalam sebuah paket. Paketnya itu bisa berbentuk morfem yang tadi contohnya berakhiran s dan es untuk yang plurality. Kalau yang word itu satu kata bisa mengandung beberapa kata atau bisa diterjemahkan ke beberapa kata dalam bahasa sehari. Nah, tugas kalian nanti di nomor 1 adalah cari atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terserah pilih salah satu ya. Oke, ambil contoh satu misalkan yang di morfem, satu yang di word. Nah, seperti itu ya. Jadi satu contoh penerjemahan yang berhubungan dengan morfem dan word ya. Oke, di sini sudah saya buatkan contoh ya. Misalkan kalian nanti membuat contoh, misalkan kalian contohkan cat, a cat. Oh, kalau diterjemahkan seekor kucing ya. Nah, kalau dibilang two cats misalkan ya. Oh, ini sudah lebih dari satu ya. Berarti. Nah, perubahannya adalah kalau di sini satu singular, ini plural. Nah, di bahasa Indonesia nanti penerjemahannya seperti apa? Oh, kalau di bahasa Indonesia untuk menandakan plurality itu tidak pakai s, tapi dengan tadi pengulangan kata tersebut atau menggunakan para, ya. Oke. Tapi untuk benda kan untuk benda selain manusia kan kita tidak pernah bilang para kucing, ya. Biasanya para digunakan untuk yang berhubungan dengan orang. Oke. Yang kedua, ciri yang kedua yang mempengaruhi penerjemahan kita adalah ciri bahasanya adalah di dalam bahasa the same meaning components occur in several forms. Ya, artinya begini. Untuk menyatakan sebuah benda, ya, contohnya di bahasa Inggris kita mengenalnya sheep, ya. Untuk kata umumnya adalah sheep, domba, ya. Tetapi ya di dalam menyatakan domba ini di bahasa Inggris ada 3 hal, ya, bukan hanya sheep. Tapi kalau kita masuk ke bentuk several forms-nya, kata sheep ini biasanya bisa kenapa, David? Herd bukan ya, Pak? David, kenapa? Oke. Ya, jadi sheep ini bisa terbagi 3. Kalau sheep apa namanya yang muda, yang lagi, oke. Yang kalau dombanya muda disebut dengan lamb, ya. Sedangkan kalau dombanya berjenis kelamin jantan dan tua atau dewasa disebut dengan ram. Ya, sedangkan untuk domba tua tapi berjenis kelamin betina disebut dengan ewe. Nah, kalian bisa ambil contoh nanti di bahasa Indonesia ada nggak sih gitu ya. Nah, saya nggak pastikan ada atau enggak, tapi kalian coba cari dulu. Siapa tahu di bahasa Indonesia memang ada gitu ya. Oke, di bahasa Indonesia kan yang sering ada misalkan laki-laki bisa diterjemahkan misalkan pria, ya kan? Oke, hanya 2 itu ya, laki-laki dan pria. Bisa laki-laki, pria, bapak, ya kan? Nah, bagaimana kalian cara menjelaskannya, ya? Jadi saya minta kalian untuk membuat contoh dan dianalisis juga ya. Oke, diartikan. Oke. Nah, jadi dari sini kalian akan banyak belajar nanti di saat kalian ke penerjemahan selanjutnya. Kalian bisa memahami lebih detail penerjemahan ketika kalian sudah memahami yang ini, ciri-ciri bahasa ini. Ini maksud saya. Nah, jadi saya minta kalian untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalaman kalian selama ini. Ya. Oke. Yang ketiga, ciri bahasa ketiga, ya. The same form represents several abstract meaning. Artinya, struktur satu atau bentuk satu, ya, tapi dia mewakilkan beberapa arti, ya. Satu kata mewakili beberapa arti. Nah, dari contoh ini kalian bisa nanti mencari
contoh lagi di bahasa Indonesia, misalkan antara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini saya buatkan contoh yang dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis. Kata run, nah kata kerja run, ya, ini sama di sini adik-adik, ya, di kalimat 3 ini sama, ya. Tetapi akan berbeda maknanya ketika nanti subjeknya berbeda. Ini kita bilang subjek lah ya, yang di depan ini kata kerjanya. Nah, ini sebenarnya ketika kita kemarin berhubungan dengan primary meaning dan secondary meaning, ini di sini dia. Ya. Nah, kata run, kata primary meaning-nya itu kan secara fisikal kita melihat bahwasanya run itu kalau di benak kita atau pikiran kita adalah kegiatan dua kaki berjalan dengan cepat, ya, pergerakan kaki yang berjalan dengan cepat. Nah itu run. Di bahasa Spanyol, ya, Spanish, run itu fisikalnya diterjemahkan corre, kalau di bahasa Indonesia berlari, ya. Nah, tetapi ketika kita terjemahkan ke bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis, his nose runs. Runs di sini bukan lagi aktivitas di sini seperti kaki berlari cepat, tapi di sini runs-nya sudah diganti dengan Korea. Artinya Korea di sini ingusnya meleleh atau ingusnya mengalir, ya, drips, ya. Oke. Nah, the motor runs artinya mesinnya bergerak atau mesinnya berfungsi. Jadi diterjemahkan bukan core tapi fungsional. Karena di sini subjeknya motor. Di sini subjeknya nose. Nah, jadi subjek berbeda-beda, penggunaan kata runs-nya juga diartikan berbeda di dalam bahasa Spanyol. Ya, sama-sama kata run di sini, tetapi di bahasa Spanyol sesuaikan juga dengan subjeknya. Kalau di sini nose di bahasa Spanyol itu bukan run itu diterjemahkan ke Korea tapi Korea. Ya. Di sini karena memang dia mesin, karena di sana tidak memang menggunakan kata kerja fungsional, ya. Kalau di bahasa Inggris functions artinya. Karena di sini jam, ya, jam bergerak atau jam berdentang, di sini sama-sama runs, ya. Tapi di sini el reloj feel, ya. Oke, jadi dari sini kalian bisa melihat dari satu kata run yang digunakan di dalam bahasa Inggris, ya, akan diterjemahkan berbeda di bahasa sasaran. Di sini bahasa sasarannya adalah bahasa Spanyol. Ya, hal ini terlihat dengan penggunaan subjek yang berbeda, ya, kata kerjanya juga berbeda. Oke, adik-adik. Jadi the same form represents several alternative meanings. Yang keempat, ya, sifat bahasa yang keempat, larger context determines the meaning of a word, ya. Konteks yang lebih besar, ya, menentukan arti dari sebuah kata. Artinya contohnya di sini penggunaan possessive phrase yang ada my house-nya, kita penekannya adalah dari kata my-nya. My biasanya kita artikan secara umum itu kan kepunyaanku ketika ada bendanya di sini, ya. Berarti ini adalah rumahku. Ya. Kita berpikiran bahwasanya rumahku itu yang ada di otak kita ketika mendengar orang menyatakan rumahku, oh kita berpikir itu miliknya, itu yang beli rumah itu adalah dia, ya. Oke, yang dia tinggal di rumah itu, ya, jadi disebut dengan rumahku. Tetapi ada beberapa arti mungkin yang dimaknai oleh si pendengar, ya. Kalau kamu bilang my house, bisa saja si pendengar mengartikan rumah itu yang kamu sewa, ya, rumah yang kamu sewa. Atau yang kedua artinya my house itu bisa diartikan di rumah yang kamu tinggali, tapi bukan rumah yang kamu beli, ya, kamu hanya tinggali sementara misalkan, ya. Oke, meaning 3, arti yang ketiga dari phrase my house ini, the house I build. Kalau kamu bilang my house, bisa saja
Ya, kamu adalah apa namanya ya yang membangun rumah tersebut, tapi bukan milik kamu rumah tersebut ya, bukan uang kamu juga yang membeli apa namanya bahan-bahan bangunannya gitu. Kamu hanya membangun ya, kamu hanya the builder lah, artinya kamu pesuruh yang disuruh untuk mengerjakan membangun rumah tersebut. Tapi kamu bilang my house. Atau makna keempat, my house bisa diartikan the house for I which drew a plans. Atau kamu bilang my house bisa saja menyatakan tempat kamu menyusun rencana-rencana atau tempat kamu melakukan rancangan-rancangan ya. Oke. Jadi banyak ya. Jadi dari frasa my house itu bisa diartikan apa saja gitu ya. Oke. Ciri bahasa kelima yang mempengaruhi ini sama ya tadi ya, my car ya. Kalau tadi hanya ini ya sama dengan phrase juga, di sini juga phrase, sama-sama my tapi artinya berbeda-beda ya. Saya jelaskan sedikit ya. My car bisa diartikan di sini kamulah pemilik mobil tersebut gitu ya. Tapi kalau my brother, bukan kamu yang memiliki abang kamu, tapi kamu hanya punya hubungan persaudaraan, hubungan saudara. My foot, bukan kamu yang memiliki kaki kamu, tapi bisa diartikan kalau my foot itu adalah bagian dari tubuh kamu. My singing, bukan nyanyinya itu milik kamu, ya, artinya aktivitasnya, ya, aktivitas bernyanyi yang kamu lakukan. My book, ya, the ownership atau authorship. My book bisa diartikan mungkin kamu yang memiliki buku itu atau kamu penulis buku tersebut, ya. My village bisa aja kamu bilang my village itu tempat kamu tinggal, ya. Bukan kamu yang memiliki kampung tersebut atau desa tersebut, tapi kamu tinggal di sana. My train, bukan kamu yang pemilik keretanya, tapi kamu menggunakan kereta tersebut untuk menuju suatu tempat gitu ya. Jadi my di sini artinya kalau secara fisikal kepemilikan. Artinya kita yang memiliki, milik kita. Tapi ketika bendanya di depannya ini berbeda-beda, artinya juga nanti pemahamannya beda-beda ya. Oke. Ciri kelima in English ya, grammatical marker have their primary ini sebentar ya. Yeah, in English, grammatical markers have their primary function, often have secondary function. Nah, sama yang tadi ya. Kalau primary function dari preposisi on, ya, on dalam frasa on the floor, artinya di sini primary meaning preposisi itu kan adalah lokasi, posisi sebuah tempat. Dan ini benar. John found a book on the floor. Artinya John menemukan buku yang posisinya di atas permukaan lantai. Inilah primary meaning-nya. Ya, dengan penggunaan on, preposisi on, kita melihat bahwasanya on digunakan untuk menyatakan posisi sebuah benda. Nah, bagaimana dengan penggunaan on ketika yang di depannya itu bukan posisi benda? Contohnya, John found a book on mathematics. Ya, John menemukan sebuah buku di bidang. Jadi on tersebut tidak diterjemahkan di permukaan. On Tuesday di kalimat ketiga ini juga tidak diterjemahkan di permukaan. Keempat ini on di sini juga bukan di permukaan, tapi sesuai dengan konteksnya. Artinya kata on ini berhubungan dengan kata yang di depannya ini. Jadi artinya akan berbeda dengan yang primary meaning-nya. Jadi secondary meaning-nya adalah arti kedua atau arti yang dihasilkan dari kata tersebut ketika berhubungan dengan kata lainnya, gitu ya. Jadi on di sini di bidang, kalau di sini di hari, kalau ini pada saatnya, oke, pada waktu. Oke, di sini juga ada penggunaan kata by. John was stopped by the policeman. Artinya di sini kalau by berarti oleh seseorang. Artinya kegiatan memberhentikan itu dilakukan oleh seorang polisi. John diberhentikan oleh, berarti oleh di depannya si pelaku. Ya. Tetapi by di kalimat kedua ini, inilah yang primary meaning-nya ya. By berarti oleh. Siapa by? Tapi kalau yang di kalimat kedua, John stopped by the book stand.
Ya, jadi stopped by the book stands ini, ya, ini sebenarnya kata yang frasa yang ini adalah stop by. Stop by itu artinya adalah the book stand is in the location, ya, singgah di, ya, berhenti di, bukan dengan atau dilakukan oleh seperti kalimat yang di atas ini. Gitu. Oke, itu penggunaan preposisi yang mempunyai primary and secondary meaning tergantung dengan konteks kata tersebut digunakan dengan kata apa. Ciri keenam, a question may be used for non-question. Nah, ini gampang banget dipahami. Ya, kalau misalkan kamu mendengarkan, Mary, why don't you wash the dishes? Ini kan pertanyaan. Ya, bisa saja kalimat ini diartikan si pendengar bahwasanya yang pertama benar ya, asking information ini ya. Ini biasanya kalau kita mendengar kata why berarti minta alasan, berarti meminta informasi. Tetapi ada makna lain. Ya, makna lainnya itu adalah yang ini, yang kedua ini dan ketiga ini. Ya, makna lainnya bisa saja why don't you wash the dishes? Ibunya memerintahkan, ya, giving command, memerintahkan si Mary untuk mencuci piring. Bukan Mary diminta alasan kenapa nggak cuci piring, tapi dengan pertanyaan ini sebenarnya tujuan si ibu tersebut adalah menyuruh atau memerintah. Dan yang ketiga ini menyarankan. Dan di sini meaningnya beda ya adik-adik, memerintah dan menyarankan. Kalau memerintah ini dalam artian sedikit strict ya, sedangkan kalau saran itu lebih ke persuasif. Kalau ini strict, kalau ini persuasif, beda ya. Oke, jadi a question may be used for non-question. Atau kita bisa tambahkan di sini statement ya. Statement berarti bisa mengubah ke kalimat pernyataan. Jadi ibunya Mary meminta Mary untuk mencuci piring kotor, gitu ya. Oke, jadi dalam penerjemahan biasa terjadi seperti itu ya, percakapan dalam bentuk pertanyaan bisa diganti atau diterjemahkan ke dalam kalimat pernyataan. Ciri ketujuh, a verb may have several meanings, ya, based on the context. Selalu kita melihat konteksnya ya untuk melihat arti yang berbeda-beda. Contohnya biasanya ini adalah penggunaan phrasal verb ya adik-adik ya. Karena phrasal verb ya ketika kata kerja utamanya dipisah ya, itu maknanya akan berbeda dengan ketika kata tersebut ditambah dengan preposisi. Contohnya make. Ya. Contoh di sini kita ambil make saja ya. He made the bed ya. Made di sini ketika berhubungan dengan the bed ada dua arti. Ya, bisa saja he made the bed artinya kamu tukang buat tempat tidur. Nah, oke. Sedangkan he made the bed di sini arti keduanya adalah dia meletakkan spray, selimut, bantal dengan rapi di atas tempat tidur. Berarti artinya merapikan. Ya, jadi yang pertama membuat, yang kedua merapikan. Begitu juga dengan yang saya buat tadi yang phrasal verb. Kata yang pertama misalkan she take the books. She takes the books ya. Takes misalkan, sorry ya. Takes di sini arti kata dasarnya adalah mengambil ya, dan itu benar dia mengambil buku tersebut. Tapi ketika saya buat seperti ini, she takes her child home ya. Arti ini disebutkan mengambil lagi artinya, tapi take home itu artinya adalah membawa pulang ya. Dia membawa pulang anaknya ya. She takes her child home. Ya, bisa saja juga take di sini misalkan
She takes off her sandals. Nah, take off itu beda lagi artinya. Dia melepaskan sandalnya, ya. Bukan mengambil lagi tapi melepaskan karena ada tadi phrasal verbnya take ditambah dengan kata off, ya. Ada nanti take off kalau berhubungan dengan pesawat, lepas landas, ya kan? Ya. Take on, ya. Take on bisa menaiki, ya. Bukan mengambil lagi. Nah, jadi adik-adik, jadi unik banget ketika kita berhubungan dengan satu kata kerja, ada beberapa makna yang dihasilkan ya sesuai dengan konteksnya. Ciri yang ke-8, a single meaning may be expressed in variety forms, dan ini sering sekali ya. Satu arti ya, tapi dia ekspresikan dengan beberapa formula atau bentuk. Ya. Oke, kalau kamu bilang the cat is black, ya, kucing itu hitam. Itu memang kamu ingin menyampaikan bahwasanya kucing tersebut warna bulunya hitam. Tapi mungkin si penulis pertama bisa menuliskan the cat is black. Ya, ini kalimat lengkapnya. Tapi si orang kedua atau si penulis kedua bisa menuliskannya dengan the black cat, ya. Hanya frasa dia. Ya, bisa di penulis ketiga bisa saja menuliskannya dengan the cat which is black. Klausa ya. Jadi berbeda-beda. Tapi kalau diartikan sama saja artinya adalah bahwasanya kita ingin mengutarakan bahwasanya warna bulu kucing itu hitam. Jadi a single meaning yang meaningnya kita ingin menyampaikan sesuatu tujuannya adalah menyatakan kucing itu hitam. Tapi yang keluar atau yang tertulis bisa berbagai kalimat atau berbagai bentuk ya. Gitu. Oke, yang terakhir sepertinya ini ya. Oke. Ciri yang ke-9 dari bahasa yang mempengaruhi penerjemahan adalah different service structure atau word in a sentence may have the same meaning. Ya. Kebalikan dari yang nomor 8 adik-adik. Kebalikannya saja, kalau yang nomor ini untuk menyatakan sesuatu kita menggunakan beberapa bentuk ya kalimat, bisa berbentuk frasa atau klausa. Tapi kalau untuk yang 9 ini kebalikannya ya, different service structure ya. Berbeda-beda bentuknya tapi tujuannya satu gitu. Kebalikannya sebenarnya ya. Oke, kalau di sini untuk menyatukan satu tujuan ada beberapa cara. Di sini ada beberapa cara, tapi tujuannya hanya satu. Nah, itu nomor 8, nomor 9 itu hanya kebalikannya saja. Nah, is this place taken? Is there anyone sitting here? May I sit here? Can I sit here? Ya, is this seat taken? Ya, artinya kamu ingin menyatakan bahwasanya I want to sit in the seat atau I want to have a seat ya. Oke. Yang kedua misalkan contohnya kalimatnya ada 5 nih tapi tujuannya sama ya. Kita ingin menyatakan bahwasanya orang-orang menyalahkan ya si John karena kesalahan karena the difficulty. Oke, others blame John because of the difficulty. Oke. Ada kesulitan. Karena kesulitan tersebut kita menyalahkan seseorang ya. Oke. Nah, artinya bisa banyak. Others blame John because of the difficulty ya. Others blame John for the difficulty. Others blame the difficulty on John. Others said John was responsible for the difficulty. Others accused John of being responsible for the difficulty. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya minta sekalian di minggu ini kalian satu saja satu per tadi ada 9 ya. Satu aja contoh di setiap poin tadi ya. Oke, jadi bukan tuliskan ketik karena saya mintanya nanti dalam bentuk soft file. Oke, atau bisa kamu nanti tulis dulu ketik dulu di note handphone sambil mikir. Biasanya saya suka begitu adik-adik. Sambil mikir dapat inspirasi tuliskan di note handphone. Nanti saya pindahkan ke laptop ya. Oke.
Adik-adik itu saja yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah setengah jam lebih. Saya akan stop share. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sambil saya cek hadirannya ya. Silakan dibuka kameranya, yang bisa buka kamera. Yang saya panggil ini buka kameranya dan say hello ya, atau bilang present gitu ya. Saya saya yang ada kameranya saja dulu saya cek hadirannya ya, yang sudah ada di sini wajahnya. Ada Sonia ya. Yang ketiga sudah saya panggil namanya. Nanti nggak usah tanya lagi, saya belum sir gitu ya. Artinya sudah saya panggil namanya, sudah saya cek ya. Mega ada. Mega, ini nama panjang kamu apa? Kok nggak ada di sini nama Mega di awal? Sorry, saya tanya lagi. Mega ini nama siapa ini? Ini bukan nama kamu ya? Kan beda-beda di sini dia Ilham ya, tapi namanya di sini kan Akmal. Oke. Jadi saya nggak hadir Mega ini. Mega tadi siapa nama itunya? Oh enggak, itu penyusup berarti ya. Oke, saya mau cek Jakia hadir. Oke, sorry. Putih David. Oke, Putih hadir ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di ini ya, di keep dulu. David ada, Rayhan. Oh ini, kalian pakai nama depan ya adik-adik ya. Iya, ada beberapa yang nggak pakai nama depan. Ini Ina ada, ini Ina, Nabila, Nana, Maharani, and David. Kemarin yang saya ini sudah kamu kirimkan, Fit, tugas. Udah saya kirim ke email, Sir. Oh, email ya? Iya. Iya, soalnya di sini belum saya cek, masih merah. Nanti saya cek ya. Oke, Sir. John Melin and Melissa, Ardianto ini nama Hizkia, sorry ketutup, Hizkia and Yasmin Waode Araya Muhammad Akmal M. Akmal and Desiana Andi Muhammad Andi Muhammad yang, oh iya betul, Nazro, okay, good. And Faikotu and Muhammad Zidan, Devansa, Sunabil, and
Nahwa ada nggak? Nahwa. Hadir? Hadir. Oh iya. Hadir ya? Oh iya betul. Gelap nggak kelihatan. Nahwa. Oke. Muhammad Alvin. Ada Alvin? Vin? Ada kamu di sini? Nggak ada? Oke, absent. Ada Gilman. Saya nggak lihat ada Gilman. Absent. Syifa sama Yasin kan udah keluar ya. Rui, mana Rui? Dari tadi nggak kelihatan. Rui hadir? Oh iya, oke, thank you Rui. Rahma kelewatan kayaknya tadi. Rahma Carmelia ada Neng? Nggak ada. Oke, absent ya. Oke, baiklah. Itu saja sepertinya sudah ya. Oh, ini betul. Ancel mana Ancel? Belum. Ancel. Ancel hadir? Enggak. Oke. Caesa. Sebentar ya Bang ya. Caesa? Kelewat nih. Caesa enggak ada? Oh iya hadir ya. Nah satu orang lagi nih. Agustin. Nama awal malah saya lupa. Agustin mana? Agustin? Hadir, Sir. Oh iya Agustin Sekar. Baiklah. Ya. Oke sekarang. Apa Akmal tadi ya? Akmal mau tanya Oh ya, apa? maaf Sir, Alvin Irfan. Dia zooming nge-freeze. Nge-freeze? Laptopnya iya zooming nge-freeze jadi nggak bisa buka mic kayaknya. Oke, tolong diminta screenshotnya kalau dia hadir ya di sini ya. Nanti Oke, suruh Sir.